Salah satu tempat keramat yang diyakini sebagai tempat mandi bidadari yakni Sendang Bidadari. Sendang tersebut terletak kurang lebih 1 km dari makam Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub tersebut, yakni berada di Dusun Serman, Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan, di antara rimbunnya hutan jati. Selain dianggap sakral, sendang ini memiliki sejarah panjang dengan keberadaan bidadari Dewi Nawang Wulan yang menjadi istri Jaka Tarub. Di tempat inilah pertemuan antara Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan berlangsung hingga membina rumah tangga di Desa Tarub. Menurut KRT Hastono Adipura, juru kunci makam Ki Ageng Tarub, sendang dengan luas kurang lebih 15x10 meter ini pada zaman dahulu merupakan sumber mata air yang berada di bawah pohon Telogosari. Kini pohon tersebut juga masih ada. Saat ini, di dekat pohon Telogosari dibuatkan bak penampungan air guna menampung air yang keluar dari sumber untuk keperluan ritual. Meski berada di tempat yang gersang, sumber air yang keluar dari Sendang Bidadari konon mampu membuat seluruh hutan yang ada di sekitarnya menjadi telaga. Konon ceritanya sumber mata air Sendang Bidadari ditutup dengan menggunakan serabut aren dan gong. Sendang Bidadari syarat dengan cerita legenda dan mistis, tegas Hastono. Selain menjadi tempat khusus bagi Dewi Nawang Wulan untuk keperluan sehari-hari, di atas sumber mata air sengaja ditanami Dewi Nawang Wulan sebuah pohon yang bernama pohon Telogosari sebagai tetenger atau pertanda keberadaannya. Hastono menambahkan, sejak perkawinannya dengan Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan berubah wujud menjadi manusia, karena selendang sakti yang dimilikinya disimpan di dalam lumbung padi oleh Jaka Tarub. Saat Dewi Nawang Wulan menanak nasi, ia hanya membutuhkan sebutir padi untuk menjadi sedandang nasi yang bisa ia makan sekeluarga. Dandang ajaib tersebut diberi nama Dandang Sedudo. Dandang tersebut hingga kini masih disimpan di Keraton Surakarta. Setelah dikaruniai seorang putri yang bernama Dewi Nawangsih, Jaka Tarub melupakan larangan sang istri agar tak membuka tutup Dandang Sedudo. Saat sang istri pergi mencuci, Jaka Tarub membuka tutup dandang tersebut. Jaka Tarub akhirnya mengetahui bahwa selama ini yang ditanak istrinya ternyata hanya selir padi. Sejak saat itu padi yang tersimpan di dalam lumbung sedikit demi sedikit mulai habis, karena Dewi Nawang Wulan harus menanak nasi dengan ukuran biasa pada umumnya. Akibat pantangan membuka tutup Dandang Sedudo dilanggar oleh suaminya, jelas Hastono. Lama-kelamaan padi yang ada di dalam lumbung mulai habis. Maka, terlihatlah selendang bidadari milik Dewi Nawang Wulan yang akhirnya membuat Nawang Wulan pamit kembali ke kahyangan meninggalkan anak dan suaminya. Dewi Nawangsih yang lahir dari rahim sang bidadari akhirnya diperistri oleh Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya yang dititipkan dan diasuh oleh Jaka Tarub. Perkawinannya dengan Raden Bondan Kejawan kelak akan menjadikan anak turun mereka menjadi raja-raja di tanah Jawa. Kekuatan tuah air yang terkandung dari dalam Sendang Bidadari berkat sabda dan daya kesaktian Dewi Nawang Wulan, ujar juru kunci makam Jaka Tarub. Selain sering dipakai untuk keperluan ritual, air yang berasal dari Sendang Bidadari seringkali juga dipakai untuk menyembuhkan penyakit dan tolak bala. Keraton Kasunanan Surakarta pada saat pelaksanaan tradisi menanak nasi dengan Dandang Sedudo juga mengambil air langsung dari Sendang Bidadari. Selain sumber mata air yang dikeramatkan, pohon Telogosari juga memiliki tuah yang sangat kuat. Meski tumbuh bergerombol layaknya pohon pada umumnya, namun pohon ini memiliki tuah gaib yang sangat kuat. Pohon ini tak bisa tumbuh di tempat lain. Konon kayu Telogosari mampu dipergunakan sebagai media ritual pemanggilan Kanjeng Ratu Kidul, pada saat seseorang hendak menghadap Sang Ratu. Selain diburu dengan harga yang sangat mahal, cara pengetesan kayu Telogosari juga sangat aneh. Batang kayu Telogosari pada saat dibakar konon asap yang keluar dari batang kayu. Kisah Ki Ageng Tarub atau Joko Tarub merupakan satu legenda yang mengisi lembar cerita rakyat di Indonesia, khususnya untuk wilayah Grobogan, Jawa Tengah.
Bahkan, beberapa nama dukuh di Grobogan muncul berdasarkan kisah dari manusia yang menikahi bidadari tersebut. Makam Ki Ageng Tarub berada di Desa Tarub, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah. Berjarak sekitar 10 km dari Grobogan, makam ini banyak dikunjungi para peziarah yang berasal dari daerah sekitar bahkan dari luar kota. Peziarah yang datang sendiri atau secara berkelompok, melantunkan bacaan doa-doa saat berada di makam. Suasana tenang dan sejuk di sekitar makam membuat peziarah berdoa dengan khusyuk. Bila ruangan dalam area makam penuh peziarah, disediakan pondok kecil paseban untuk peziarah lain menunggu sekaligus tempat istirahat sejenak melepas penat. Makam Ki Ageng Tarub ditempatkan dalam sebuah pondok dengan atap genteng 3 tingkatan yang disusun melancip ke atas. Lantai porselin putih bernada sama dengan porselin dinding pondok. Tepat di samping pondok, pohon trembesi atau munggur Samanea saman tumbuh rindang dan besar menjadi peneduh pondok. Bagian dalam pondok di mana makam Ki Ageng Tarub berada, didominasi oleh warna hijau. Makam dikelilingi pagar semen dan potongan pipa besi, dengan kelambu putih yang menutupi makam. Kisah Ki Ageng Tarub sudah melekat dalam nadi kehidupan masyarakat Jawa, hingga dituang dalam naskah populer sastra Jawa baru berupa Babat Tanah Jawi. Tokoh Ki Ageng Tarub sendiri dipercaya sebagai leluhur dinasti Mataram sejak abad 17 lalu. Diceritakan, sewaktu muda, Ki Ageng Tarub bernama Jaka Tarub dan dikenal sebagai pemuda yang memiliki kesaktian dan senang menjelajah hutan hingga berburu di kawasan yang terkenal keramat. Suatu ketika, Jaka Tarub berada di gunung yang terdapat telaga dan melihat 7 bidadari sedang mandi. Terpikat oleh pesona kecantikan bidadari, Jaka Tarub mengambil satu pakaian yang tergeletak di rerumputan tepi telaga, dibawa ke rumah dan disembunyikan di bawah tumpukan padi ketan hitam. Kemudian, kembali ke telaga sembari membawa pakaian milik ibunya. Saat para bidadari selesai mandi dan hendak pulang ke khayangan, satu bidadari tak menemukan pakaiannya. Ia ditinggal sendirian oleh para saudarinya. Dalam kebingungan, terucap pernyataan dari mulut bidadari itu bahwa bila ada laki-laki yang menolongnya akan dijadikan suami, bila perempuan akan dijadikan saudari. Jaka Tarub pun melemparkan pakaian pada bidadari. Nawang Wulan, si bidadari, menepati ucapan. Pernikahan terjadi dengan syarat tak boleh menyibak rahasia menanak nasi saat sudah berumah tangga. Syarat disepakati hingga pernikahan dikaruniai putri bernama Nawangsih. Awal keretakan bermula saat Nawangsih berada di ayunan dan Nawang Wulan hendak mencuci pakaian di sungai, saat sedang menanak nasi. Sebelum menuju sungai, Nawang Wulan mengingatkan kembali syarat yang tak boleh dilanggar Jaka Tarub, juga untuk mengayun putrinya. Ketika Nawang Wulan sudah meninggalkan rumah, Jaka Tarub dilanda rasa penasaran. Ia pergi ke dapur, membuka tutup penanak nasi dan melihat isinya. Ternyata, sang istri hanya memasak 1 bulir beras. Nawang Wulan kembali dari sungai dan menuju dapur untuk melihat nasi yang sedang ditanak. Ia terperanjat karena bukan nasi yang sudah masak yang dilihat, tetapi masih 1 bulir beras utuh. Pertengkaran terjadi hingga berujung solusi untuk menumbuk banyak bulir padi, karena dibutuhkan buliran beras yang banyak untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Sejak itu, saat hendak memasak nasi, Nawang Wulan harus menumbuk beras terlebih dahulu. Hingga, persediaan padi semakin menipis dan Nawang Wulan menemukan pakaiannya di bawah tumpukan padi. Dengan pakaiannya, Nawang Wulan kembali ke khayangan meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsih. Ia berpesan pada Jaka Tarub bahwa hanya akan kembali sewaktu-waktu saat Nawangsih menangis kehausan air susu. Jaka Tarub merawat sendiri Nawangsih hingga tumbuh dewasa.